Ya, tentu bahwa data ini bukan hanya sekedar angka, tapi pondasi yang menentukan arah masa depan kita sendiri. Kalau tata kelola data kita kuat, pembangunan akan lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan. Generasi muda punya peran penting juga untuk membuat budaya data ini semakin hidup. Mari tentu kita bersama-sama menjadi pilar utama menuju Jawa Timur yang adil, transparan, dan lebih maju. Halo Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Fanhar. Kali ini kita bakal ngomongin soal barang ya, yang paling penting kalau kita ngomong soal pembangunan. Ternyata kalau kita ngomong soal pembangunan, yang nomor satu itu bukan anggaran. Tak pikir awalnya itu soal anggaran, bukan ternyata. Apa terusan? Nah, tak tanyain langsung ya sama pakarnya, tak datengin langsung sama Fanhar. Sudah ada Mas Haris Hadi Safari. Siap, Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah, harus sehat. Harus sehat Mas Harus ya. sehat. Main lagi akhir-akhir sudah kita bisa ngobrol lagi nih. Alhamdulillah ya. Tadi sebelum kita take ini kan kita ngobrol-ngobrol tuh Mas. Ternyata kalau ngomong pembangunan bukan anggaran yang paling penting ya Mas ya. Iya, tapi data Malah data. terlebih dahulu. Aset utamanya data. Aset utama dari kemajuan suatu daerah itu adalah data. Kenapa Mas? Ya, salah data, maka pembangunan itu akan sia-sia loh Mas. Itu kunci utamanya. Jadi memang duitnya nanti dulu, tapi kita bicaranya Bicara data dulu. ya. Berarti kalau kita ngomong sekarang, ketika data itu tidak valid, ketika data itu acak-acakan gitu kan, pembangunannya jadi nggak beres gitu Mas ya. Ya, tata kelola data itu kan bukan sekedar mengumpulkan informasi, Mas Farhan. Oh ya? Tapi bagaimana data itu disimpan, diolah, dan dimanfaatkan dengan benar. Dalam pengawasan atau pembangunan daerah, tata kelola ini berarti kan memastikan data dari desa, kabupaten, sampai provinsi, bagaimana data ini bisa sinkron. Nah, kalau sistemnya rapi, tentu keputusan pembangunan akan lebih cepat dan tepat. Tata kelola juga bisa mencakup keamanan dan akurasi agar datanya bisa dipercaya. Nah, intinya bagi kita, data yang rapi sebenarnya akan melahirkan kebijakan yang rapi pula. Oh, Fanhar pikir kalau kita bicara tata kelola data itu dia cuma collecting data, terus storage-nya enggak ternyata ya. Tidak Pengolahannya hanya. juga ya. Betul, Mas Farhan. Oke, berarti kompleks banget ini kalau kita Kompleks. bicara soal data. Terus kondisi Jawa Timur kayak gimana nih Mas? Tata kelola datanya oke atau enggak nih? Ya, Nah, ini kan menarik betul. nih kan. Jatim saat ini sudah mulai berbenah ya, Mas Farhan, dari sistem digitalisasi layanan publik. Beberapa kabupaten atau kota punya inisiatif yang sangat bagus terkait permasalahan ini, misalnya dashboard data pembangunan. Tapi masalah klasik seperti tumpang tindih data antar instansi masih sering terjadi, kayak itu ya. Ada juga kendala infrastruktur di daerah terpencil yang membuat data itu sulit diperbarui. Oh, Ini kan tidak sama. Iya, kayak iya, gitu. iya, Jadi iya. kondisinya sudah bergerak maju, tapi saya rasa belum merata, Mas. karena Jawa Timur memang luas Mas ya. Sangat luas, Pak. 38 lah. Nah, belum lagi 38 kabupaten kota ini juga ada daerah yang nggak terjangkau internet. Iya, betul. Kayak yang kita terakhir ngobrol soal kepulauan di Madura, Iya, betul. datanya mau langsung update ya upload ya Mas ya. Iya. PR-nya luar biasa. Ini kan berarti ada tumpang tindih juga tadi Mas Haris Iya, bilang. betul. Otomatis datanya kalau kita bilang akurat, ya kita nggak bisa bilang 100% Iya, akurat. betul. Dampaknya apa memang Mas Haris? Dampaknya bisa sangat besar, Mas Farhan ya. Mulai dari anggaran yang salah sasaran, seperti saya bilang tadi, hingga program yang tidak menyentuh kepada kebutuhan rakyat. Karena datanya tidak ada. Misalnya pemerintah membangun fasilitas di lokasi yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Akibatnya masyarakat tetap kesulitan, sementara anggarannya habis percuma. Salah data ini kalau kita pikir diartikan dengan salah kebijakan. Oke. Karena itu data akurat adalah syarat mutlak dalam pembangunan. Berarti ketika wis dibangun gitu Mas ya, ternyata bukan itu yang dibutuhkan Bukan itu, masyarakat. iya. Muspro Mas ya. Artinya keberlanjutannya tidak ada kayak gitu. Ya udah Artinya gitu kita aja akan gitu. bagaimana membangun Aha. dengan anggaran yang sudah kita sediakan, tapi ini pembangunannya terus berlanjut sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat. Nggak cuma Tapi bangun, kalau tidak ada data, Mhm. ini akan menjadi masalah lain gitu ya. masalah lain.
Jadi udah terlanjur Pembangunannya dibangun. tidak bisa Iya. dimanfaatkan. Akhirnya itu cuma jadi apa ya? Kayak monumen berarti Mas ya. Betul. Dilihat kayak kok nggak ngerti kemarin dibangun gitu aja. Iya. Banyak tak kejadian kayak gitu Mas. Ya, saya rasa tidak semua lah, tapi ada lah. Tapi ada. Tapi ada. Itu yang salah data. Kalau yang datanya tumpang tindih Mas, ada nggak? Kalau itu ya ada tumpang tindih, apalagi ya. Hah? Itu pasti ada, Mas Farhan ya. Masalah ini terjadi di banyak sektor. Kalau saya bisa berbicara ya, kadang satu instansi punya data berbeda dengan instansi yang lain, padahal objeknya sama kayak gitu. Nah, Oke. hal ini membuat kebijakan yang akan diberlakukan itu kan menjadi bingung. Ya. Ya, mana yang harus dipakai, mana yang harus tidak dipakai. Penyebabnya kan karena tidak ada sistem integrasi yang kuat, Mas Farhan, antar instansi yang satu sama instansi yang lain. Inilah kenapa sinkronisasi data antar lembaga ini sangat penting. Susah tuh Mas, ngapunten. Sinkronisasi data itu susah tuh. Ya, tergantung dari SDM-nya kita mau berbenah atau tidak. Oke, Gitu. jadi tantangannya kalau kita bicara sinkronisasi data itu di Iya. SDM. Padahal ya dibilang penting ya penting banget karena kan Iya. data itu akan jadi pegangan. Kalau kita bicara pembangunan bukan hanya masalah sosial, masalah Iya. ekonomi juga tuh Mas ya. Betul. Data bisa menjadi alat deteksi, Mas Irfan, ya, untuk setiap masalah yang akan kita pecahkan. Misalnya data dari data harga pangan. Kita bisa tahu kapan inflasi mulai mengancam. Oh iya benar benar. Iya kan? Iya iya. Data dari kesehatan salah satunya juga bisa diprediksi potensi wabah di suatu daerah. Iya juga ya. Nah, semua ini memungkinkan pemerintah bergerak lebih cepat sebelum masalah yang lain itu menjadi besar. Oh, deteksi dini berarti. Nah, jadi data ini berfungsi sebagai kalau kita katakan sebagai radar pembangunan. Wow, sepenting itu tapi ternyata sinkronisasinya di lapangan masih Di lapangan. Ya, kayak gitulah. ya. PR-nya besar loh ya masalah Betul. sinkronisasi data karena Betul. ya wabah, kita bicara wabah aja deh. Itu kan bisa dipageri dulu kan Mas. Betul, betul. Belum masalah inflasi atau mungkin di sektor pembangunan. Itu kan juga bisa, oh kayaknya masyarakat di sana kayaknya bakal butuh transportasi nih gitu, Betul, dibangun betul, dulu. betul. Sarana kesehatan. Masa nggak ada yang beres tapi mas soal data ini di Jawa Timur? Tata kelola datanya. Ya, salah satunya adalah penyaluran bantuan sosial, Mas. Oh oke. Yang berbasis data terpadu kesejahteraan sosial atau yang kita sebut DTKS. Dengan data ini bantuan bisa lebih tepat sasaran, mengurangi potensi tumpang tindih penerima. Di bidang pendidikan juga data jumlah siswa ini membantu perencanaan sekolah. Semua ini menunjukkan betapa data ini mempermudah arah kebijakan, Mas Farhan. Tanpa data kebijakan ini bisa jadi spekulasi. Artinya kalau siswanya, kita bangun di sini tapi siswanya tidak ada, ini kan Itu dia loh. hambar loh. Itu dia. Kita loh. sudah bangun Betul. tapi siswanya tidak ada. Betul. Ini kan yang repot kayak Nah gitu. ini kan masalah sekolah tuh mas. Banyak kejadian kan. Justru Betul. malah di tempat yang padat penduduk kok nggak dibangun sekolahan. Akhirnya Betul. mereka sekolah harus jauh. Ketika di daerah bansos tuh mas, di sektor bansos beres, nggak bisa ditarik-tarik gitu mas biar yang lainnya ikut beres. Harapannya kan kayak gitu ya. Iya. Nah ini peran teman-teman DPRD. DPRD seperti apa nih mas? Ya, DPRD, Mas Farhan punya peran ya, peran sebagai pengawasan agar program berbasis data ini benar-benar dijalankan. Kami juga bisa mendorong alokasi anggaran untuk penguatan sistem di suatu daerah, terutama hal data. Selain itu, DPRD juga berfungsi sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dengan data di lapangan. Aha. Nah, dengan begitu data tidak hanya angka mati, Oh, ya, tapi ya, juga ya, ya. cerita nyata dari warga. Ini membuat kebijakan ini akan lebih hidup. Oke. Gitu. Kalau hanya sekedar data ya banyak gitu. Ini Kita menarik ngisi sih, iya. data, ya. Tapi kan kita harus compare dengan kebutuhan masyarakat. Atau Nah, ini yang masyarakatnya harus membuat melek data nggak sih? Kebijakan ini bisa lebih hidup. Masyarakatnya juga harus melek data nggak sih mas? Harus berpartisipasi. Iya, Harus karena berpartisipasi. kalau misalkan ngelihat di webnya misalnya tadi kan, Iya. loh iki kak gini loh harusnya. Iya, Kan iya. mereka juga harus, berarti ini peran serta masyarakat juga penting ya mas Haris? Sangat penting, sangat. Wah, ternyata kalau kita bicara soal data deh ya Bawar, sepenting itu. Dan bukan cuma tugas teman-teman DPRD, Betul. teman-teman DPRD cuma mengawasi nih kan, Iya. inline Masyarakat atau enggak. sekarang punya peran Mhm. juga penghasil data dengan Oke. aspirasi-aspirasi mereka. Kalau masyarakat paham arti data akan lebih
memberikan informasi yang akurat seperti yang saya bilang tadi, Mas. Misalnya update kependudukan, data UMKM atau laporan kondisi desa. Ini penting untuk membuat data pemerintah lebih valid. Iya. Jadi literasi data harus sampai ke tingkat warga. Masalahnya yang Gen Z, Mas Haris. Betul. Ngelihat angka itu ngantuk. Aku aja kalau kita ngelihat angka, apalagi kalau kita ngomong angka Gen Z, pembangunan ya kan masih masuk Gen Z, Mas ya. Iya. Itu ngelihat angka itu kayak, aduh, apa sih ini nggak ada yang ngeluh lah. Ini gimana dong, Mas? Supaya Gen Z ini juga sadar pentingnya data, Mas Haris. Ya, saya melihat seperti ini, Mas, bahwa Gen Z sebenarnya sudah akrab dengan data lewat aplikasi sehari-hari seperti e-commerce lah. Oke. Ojek online atau media sosial ini sudah jadi mainan. Sebenarnya. Jadi mainan dari Gen Z, ya kan? Mereka bisa melihat bagaimana data digunakan untuk rekomendasi produk atau konten. Nah, tinggal kita tarik analogi bahwa pembangunan juga butuh sistem serupa yang benar-benar ya misalnya diminati oleh Gen Z inilah. Kalau dari rakyat jelas kebijakan akan lebih sesuai kebutuhan. Jadi kuncinya adalah membumikan data lewat contoh yang relatable lah. Oke. Jadi jangan dibuat Gen Z ini seperti tidak tertarik lah kayak gitu. Itu dia. Padahal Gen Z ini media sosial. Siapa yang tidak mau main media sosial? Itu dia, gak ada. Iya, kan? Semuanya pasti. Dan sangat mudah. Iya. Nah itu kan. Jadi membumikan data. Ini keywordnya menarik loh Mas Haris. Membumikan data. Tapi pasti ada tantangannya ya. Betul. Kita bahas nanti tapi ya Pak War. Kamu jangan kemana-mana. Tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Pak War. Masih di podcast Suara Rakyat sama Fanhar dan Mas Haris. Iya. Mas, tadi kan kita sudah bicara soal membumikan data. Betul, Mas. Gampang kesannya Mas. Tapi tantangannya juga nggak sedikit loh itu. Sedikit. Apa tantangan utamanya nih Mas, tata kelola data ini kenapa masih lemah di daerah-daerah? Tantangannya ya Mas Fat ada di infrastruktur, SDM dan budaya birokrasi. Infrastruktur digital di beberapa daerah masih terbatas. Di Kabupaten Sumeneb, di kepulauan ini kan masih terbatas. Sehingga membuat data tidak bisa diakses cepat, Mas Fat. SDM yang mengelola data juga belum sepenuhnya terlatih. Belum sepenuhnya terlatih secara teknis lah. Selain itu ada budaya yang enggan berbagi data. Aduh. Nah itu. Semua ini jadi PR untuk kita perbaiki bersama lah kayak gitu. Sebentar. Tidak mau berbagi data. Kenapa toh Mas? Iya kan, enak aja. Ini saya sudah mendata. Kamu moro-moro mau minta data Astaga. Gitulah. Ego sektoral ya. Ego sektoral lah. Gak bisa hilang ya itu ternyata ya. Ya ampun. Harus ada perubahan yang signifikan lah. Itu baru SDM-nya aja. Belum ngomong soal infrastruktur teknologi nih Mas. Betul. Separah itukah kondisi di Jawa Timur terkait infrastruktur teknologi? Ya sebagian daerah punya akses internet dan server yang cukup baik, Mas Farhan ya. Harus kita akui itu. Tapi masih ada daerah terpencil yang sangat tertinggal kayak gitu. Kesenjangan infrastruktur ini tentu membuat kecepatan pembaruan data yang berbeda-beda. Padahal data itu kan harus real time agar berguna. Betul. Pemerintah perlu juga memastikan jaringan dan perangkat keras tersedia ini merata. Alatnya dulu lah. Tanpa itu tata kelola data akan timpang. Wah, Fanhar penasaran dikit nih Mas Haris. Ketika Real dianggarkan real time ya. Iya, dianggarkan biar jadi real time gitu kan. Nggak cukup anggaran kita Mas. Ya, cukup tidak cukup harus dicukupkan. Oke. Harus dicukupkan karena ini bagaimanapun data. Inilah yang saya bilang bahwa begitu pentingnya data saat ini. Oke. Jangan sampai data ini menjadi suatu momok yang membuat pembangunan ini tidak merata, tidak juga memberikan manfaat kepada masyarakat. Ini kan. Jadi kalau kita berpikir bahwa ini sebenarnya data loh yang yang diperlukan saat ini. Kan kita sering Mas Farhan mendapati ya data antar pemerintah provinsi, data antar pemerintah kabupaten ini tidak sinkron. Aduh, ini yang membuat arah pembangunan ini lambat. Oke. Ini sudah bukan rahasia lagi. Rahasia umum lah. Rahasia umum lah. Dan kita tidak harus tutupi itu. Ini karena ini demi kebaikan pemerintah provinsi Jawa Timur, demi pembangunan yang cepat di Jawa Timur juga. Berarti memang mau tidak mau harus dianggarkan supaya ini ada. Betul. Teknologinya ada. Ada lah Mas. Harus Tapi ada. Kan tidak semua daerah. Ya. Ada yang daerah yang satu ya masih belum
internet siap belum gitu ya. terakses ke sana. Kayak gitu. Karena memang jaringannya nggak ada. Jaringannya, ya semuanya harus berbenah saat ini. Ketika itu dibenahi Mas, SDM-nya siap apa enggak Mas? Ya SDM kita sebenarnya kan punya semangat. Punya semangat, tapi kemauan teknisnya masih perlu ditingkatkan. Masih banyak aparatur yang hanya melihat data sebagai angka. Oke. Bukan informasi untuk dianalisis. Pelatihan dan pendampingan ini rasa saya sangat penting agar mereka bisa memanfaatkan data lebih optimal. Generasi muda juga perlu masuk membantu lewat program magang atau volunteer. Wah, ini soal magang. Dengan komisa ini kualitas Iya. SDM ini pasti bisa Bener sih. ditingkatkan lah. Memang didorong untuk seperti itu ya Mas Ari. Iya, betul. Cuman sayangnya nih Mas ya, kalau fakta di lapangan nih, padahal belak-belakan ya. Kalau magang itu cuma jadi tukang fotokopi Mas. Iya kan? Kalau di OP iya. Kamu kesana Dek, kopi ya, Dek, fotokopi ini ya. Nah, ini kan harus berbenah lah sekarang. itu dia. Memang Zamannya ada sudah kok. berubah. Mas. Ada kok Mas, tapi OPD yang bener-bener anak-anak magang itu diminta pendapat. Take video bagusnya gimana? Itu ada. Iya. Tapi nggak banyak ya Nggak kayak banyak. gitu. Banyak. Itu kan jadi problem. Padahal SDM ini jadi SDM Jawa Timur pintar-pintar. pinter-pinter. Cuman Pinter-pinter. memang perlu di-upgrade aja. Kemudian di-upgrade saja. Waktunya di-upgrade. Betul. Semangat aja sama modal pinter aja kurang. Kurang. Butuh ditambah lagi ilmunya. Ternyata sekompleks itu tantangannya ya Mas. Iya, betul. Belum kita bicara soal kabupaten kota yang harus proaktif kan. Betul. Karena provinsi sendiri berat tuh pasti Mas. Gimana caranya Pemprov atau mungkin teman-teman Bisa dari menyinkronkan provinsi ya, iya mau menyinkronkan sesuatu yang bahkan mereka nggak ngerti areanya. Nah ini peran kabupaten kota sevital apa sebenarnya Mas? Kalau saya melihat bahwa kabupaten atau kota ini kan adalah sumber utama data. Karena mereka paling dekat satu dengan masyarakat. Kalau data di level ini tidak akurat, Mas Farhan, otomatis provinsi juga akan salah. Oh, Itu yang saya bilang. Peran mereka ini tentu sangat vital dalam menjaga kualitas dan konsistensi data itu. Karena itu perlu sistem sinkronisasi yang mudah diakses antar level. Koordinasi rutin juga wajib dilakukan untuk menyamakan angka. Ini loh, ini yang penting sekarang. koordinasi rutin. Koordinasi rutin lah. Sekarang Jangan 1 tahun sekali lah, terlalu lama. sekarang berapa tahun sekali Mas? Ya kan aku penasaran loh ya kan. Karena kok itu jadi muncul koordinasi Muncul. rutin. Memangnya Ini sekarang berapa? kenapa saya harus bilang bahwa penguatan data ini penting, Mas Farhan? Bahwa kemarin kita melihat ada data RTLH yang kita dapat dari eksekutif dalam hal ini. Ternyata ketika mereka sodorkan data yang pada saat kita cek lapangan ini sudah data dibangun loh. Padahal datanya ini terupdate belum dibangun kayak gitu. Astaga, ya Nah, ini. Berarti ada antar pemerintah pusat, provinsi, kabupaten ini harus sama-sama lah sekarang Iya. menyinkronkan data ini. Tidak hanya provinsi sama kabupaten, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten harus sama-sama Iya sih Mas. berkolaborasi. Aku sepakat sih Mas. Kalau setahun sekali ya itu kejadian itu rumah Iya. tidak layak huni mau dibangun loh kok wis mari gitu Wes kan. mari, apa iki? Iya. Coba ketemunya 3 bulan sekali aja wis. Iya, jadi silva lah akhirnya. Nah itu ya, Ah, perkembangan pembangunan ini tersendat gara-gara ini. Oke. Ini loh pentingnya data. Iya. Kadang juga masalahnya ini gini Mas, kalau kita lihat data ya. Dia cuma dilihat sebagai angka aja, datanya cuma dikumpul notok Mas. Setelah dikumpulkan, oke ya tugasku selesai ya. Padahal harusnya ada step lanjutan. Betul. Dianalisis lah, ini gimana yang kayak masalah-masalah kayak gini Mas? Data ini kan yang hanya dikumpulkan tanpa analisis ini kan sama saja dengan gudang penuh tapi tak pernah dibuka. Gudangnya penuh tapi tak pernah dibuka. Iya kan ya? Iya. Informasi ini kan ada di dalamnya. Jadi kalau udah dibuka kan jadi sia-sia Mas Farhan. Betul. Nah, lebih buruk lagi Mas Farhan, kebijakan bisa tetap salah karena tidak ada interpretasi. Analisis adalah kunci agar data ini sekarang bisa berbicara. Tanpa itu data tentu tidak punya nilai tambah. Jadi jangan cuma gugurin kewajiban, collect data gitu kan. Iyalah, harus Analisa dulu lah. Analisa dulu. Semoga nggak ada kayak gitu di Jatim Mas ya. Insya Allah semoga Aman ya. Semoga tidak ada. Ada lagi nih Mas masalah kepikirannya nih. Karena kalau kita bicara soal data ini, pikiran nakalnya Fandar itu jadi muncul semua. Kan kadang orang itu pengen nutupin hal jelek tuh Mas. Betul. Ketika ada berapa masyarakat miskin di sana, jadi buka kabeh, kalau kepek lah akeh. Naikin. Ini kan hoax sebenarnya. Iya. Lah, gimana? Naikin Iya. biar dapat bantuan ya maksudnya. Kalau kayak gitu, ada kayak gitu, ada yang dinaikin, banyakin jumlahnya Iya, biar dapat iya, bantuan iya. atau ditekan, Betul. didikitin supaya Betul.
kabupaten kotaku sangar kok gitu kan. Nah, ini kan termasuk hoax sebetulnya kan, Mas. Dan ini bisa berdampak ke kebijakan publiknya jadi nggak pas. Pripun, Mas Haris? Sebenarnya simple. Kuncinya adalah verifikasi dan sumber yang jelas. Pemerintah harus punya standar validasi data sebelum digunakan. Selain itu, literasi digital masyarakat juga penting agar mereka tentu bisa membedakan informasi yang valid dan hoax. Kolaborasi dengan media dan akademisi juga membantu memperkuat filter informasi ini, Mas Fan. Dengan sistem yang baik, saya rasa data palsu tentu tidak akan mudah masuk di kebijakan. Berarti memang harus kolaborasi sama kampus nih, Mas, sama anak-anak Iya, muda. semuanya harus berkolaborasi Sudah untuk dilakukan? mengentaskan itu. Itu sudah dilakukan. Salah satunya dengan akademisi ya, Mhm. dengan akademisi, dengan aktivis lingkungan. Salah satunya saya contohkan di bank sampah. Ini kan arah pembangunan juga. Ya. Terus RTLH juga. Ini sudah mulai dilakukan. Jadi mendata secara benar-benar. Oh ini pondoknya, oh ini desanya, oh ini bumdesnya. Ini benar-benar butuhkan. Ini sudah bank sampahnya. Kita butuh apa ini sekarang? Butuh motor 3 roda pengangkut sampah. Jadi kan enak lah, Mas. Kalau moro-moro di desa ini, oh ini sudah ada, tidak ada bank sampah, tetapi ternyata ada bank sampah, dikasih bantuan lagi bank sampah. Ini kan Muspro. iya, mubazir lah. Mubazir lah. Eman lo kan. Ini loh pentingnya data. Itu dia. Jangan sampai mau kasih bantuan malah kasih mereka malah udah Iya, ada data gitu kan. ini juga erat kaitannya dengan pemerataan pembangunan. Tapi sayangnya Mas Haris, budaya data driven ya, membumikan data yang kalau kata Mas Haris tadi itu, ya memang dia sudah ada kok di birokrasi kita, tapi Iya. belum sekuat itu. Gimana caranya supaya ini makin kuat, Mas Haris? Budaya ini kan harus dimulai dari pimpinan lah. Kalau kepala daerah terbiasa mengambil keputusan berbasis data, bawahan insya Allah juga akan mengikuti. Selain itu harus ada reward untuk instansi yang berhasil mengelola data secara baik. Oke. Transparansi hasil data juga bisa menjadi pemicu budaya. Tentu sedikit perlahan lama-lama keputusan tanpa data ini akan dianggap tidak valid. Akan jadi sia-sia ya Akan kan? jadi sia-sia. Tiwas ada kebijakan-kebijakan, apa basisnya? Feeling ya Kak Ngono. Oh, saya mimpi. Aduh. Itu sih. Itu yang Dapat dari mana? Kemarin mimpi saya. itu yang remuk gitu kan kalau udah kayak gitu. Dananya Mas, butuh dana besar gak sih Mas untuk penguatan tata kelola data di Jawa Timur itu sebenarnya? Kalau saya melihat memang Mas Fan ada biaya ya untuk infrastruktur dan SDM, tapi tentu ini jangan dilihat sebagai beban. Oke. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan membuat pembangunan lebih efisien tentu. Dengan data yang baik, tentu anggaran bisa tepat sasaran dan mengurangi pemborosan. Hasilnya kan seperti itu. Jadi biaya besar di awal akan terbayar dengan penghematan di masa depan. Nah, Kita harus mengubah mindset dulu ini. Ini sebagai modal pembangunan karena ini sebagai modal. dananya memang besar tapi ya itu tadi kalau dananya kecil ya dapatnya kecil kan gitu kan prinsip Tapi pembangunan. kan muaranya ini kan ada kepentingan yang lebih besar. Supaya ke depan bisa berhemat. Memang masuk akal kok kayak gitu tuh yang bawa. Kamu kalau nggak percaya, kamu tunggu lagi deh. Vaner bakal ngobrolin ke depannya kalau pembangunan itu data driven. Data yang sudah dibumikan, data yang bisa dibaca itu apa yang bisa diwujudkan. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Mawar, kita semakin menarik loh bahasan soal data ini. Dari tadi Mas Haris tuh bilang gitu kan, kalau tata kelola data bisa jadi pilar pembangunan berkelanjutan. Kok bisa Mas? Kok bisa itu? Pembangunan ini kan pembangunan berkelanjutan butuh arah yang jelas. Dan arah ini hanya bisa ditentukan lewat data. Dengan data kita bisa menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Data memastikan pembangunan tidak merugikan satu sektor demi sektor yang lain. Kalau data kita kuat, kebijakan akan jadi lebih adil dan berjangka panjang. Jadi, kalau kita bisa simpulkan, data ini merupakan pondasi yang mengikat semua aspek. Oke, berarti SDGs jalan di Jatim. Betul. Sangat bisa. Padahal indikatornya banyak loh Mas Iya, SDGs SDG itu. mencakup banyak indikator, Heeh. mulai dari kemiskinan, kesehatan, sampai lingkungan. Nah, semua ini hanya bisa dilakukan atau bisa kita pantau dengan data yang akurat tentunya. Kalau datanya jelas, kita tahu
indikator mana yang tertinggal dan harus dipacu. Oke. Dengan begitu, program bisa lebih fokus dan tentu tepat sasaran. Data ini tentu adalah alat ukur sekaligus kompas untuk mencapai target SDGs tadi. Jadi walaupun dia indikatornya banyak, kalau kelihatan mana yang, oh yang ini dulu nih yang harus Betul. dibablas gitu ya. Oke, jadi menarik sih, karena kalau nggak gitu, kita akan bingung Mas ya. Bingung. Sing dhisik, sing digarap gitu, karena Betul. banyak memang kan. Iya, banyak. Terus apa nih Mas yang harus pertama banget dilakukan sama pemerintah? Pertama, bangun sistem integrasi data ya, yang menyatukan kabupaten, provinsi, dan pusat. Tentu yang kedua, kita bisa meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan khusus dan lain sebagainya. Yang ketiga mungkin bisa juga kita bisa memastikan ada regulasi yang jelas soal keamanan dan dalam hal berbagi data ini nantinya. Terakhir, Mas Farhan, bisa juga bahwa ini kita bisa mendorong partisipasi masyarakat agar data itu bisa lebih valid dan semua lagi ini harus semuanya berkaitan dan harus berjalan bersama. Keamanan data Mas. Keamanan data. Gimana caranya Mas? Lawang saiki fotokopian kakak bungkus gorengan loh Mas. Iya, Ini iya. kan contoh paling simpel bahwa keamanan data masih belum jadi prioritas gitu kan. Iya, Nah, saat gimana ini- caranya Mas? Saat ini memang keamanan data memang harus jadi prioritas. Di era yang sekarang ini, di era digital, banyak ancaman cyber lah Mas. Pemerintah harus benar-benar menerapkan sistem enkripsi dan standar keamanan yang sangat kuat. Tentu akses data harus bisa dibatasi sesuai kebutuhan instansi, tidak melebar. Yang terakhir mungkin yang dibutuhkan adalah edukasi pegawai tentang etika penggunaan data juga, bahwa ini memang sangat penting. Sebenarnya Dengan proteksi ganda ini, saya yakin data ini bisa aman. sebenarnya itu udah oke loh Mas kalau langkah-langkah itu Betul. dilakukan. Yang jadi kendala adalah masyarakatnya masih takut Mas karena apa ya, takut datanya bocor Mas, kan sewering loh ya. Kalau itu langkah-langkah yang Mas dari spill tadi itu sudah dilakukan, padahal yakin aman kok sebenarnya. Cuman kan masyarakat ini kan iya tah. Privasinya takut dilanggar. Iya, masih takut kayak gitu. Gimana supaya kita sebagai masyarakat, kita sebagai rakyat ini yakin gitu loh Mas? Ya tentu ini kembali ke pemahaman SDM, peningkatan SDM, bahwa masyarakat ini harus tahu bahwa data yang akan digunakan, yang akan mereka pakai itu juga untuk kebaikan bersama, bukan untuk disalahgunakan. Ini harus dipahami dulu. Jadi pemerintah ini juga harus menjamin ada regulasi perlindungan privasi. Ini kan biasanya ini data ini terlindungi secara ini kan ada ya, email tidak ada, data yang tahu atau WhatsApp. Nah ini pemerintah juga harus menjamin keamanan itu. Kalau kepercayaan ini terbangun, tentu masyarakat ini pasti akan lebih terbuka. Wes, ini aman kok, saya bagi aja. Ini kan yang aneh. Jadi transparansi penggunaan data ini juga harus diperlihatkan secara berkala. Dengan begitu hubungan pemerintah dengan masyarakat jadi lebih sehat, tidak saling curiga lah. Oke. Ini kita dibutuhkan masyarakat, pemerintah jangan-jangan ini nanti disebarluaskan, tidak. Jadi pemerintah itu harus hadir memberikan pemahaman itu. Tapi di sisi lain masyarakatnya juga harus terbuka. Iya. Nggak Pelit ya. itu dia, satu nggak pelit aja nggak percaya terus lah ya gitu kan. Sekarang harus percaya lah. Dua-duanya ya Mas ya. Harus percaya Iya, bahwa iya. pembangunan ini ya, kalau kita pikirannya positif, insya Allah pembangunan juga akan positif. Apalagi kan Gen Z di Indonesia ini pinter-pinter loh Mas. Iya. Ketika mereka terlibat lah, mereka yang kerja di Google itu loh ya nggak banyak, emang nggak sedikit. Yang kerja di perusahaan-perusahaan besar Iya, ya. bahwa di Indonesia juga ada di Amerika Nah, pemegang server utama. lah ya itu kan berarti kan mereka pinter-pinter. Pinter. Cuman mereka nggak mau ada di ekosistem. Atau nggak terlihat ya, atau pemerintahnya nggak mau. Nah, ini dua sisi loh ini kan. Iya. Antara merekanya nggak mau atau pemerintahnya nggak ngajak. Nggak ngajak, iya. Tapi terus gimana Mas supaya mereka ya oke lah, pemerintah nggak terlihat lah ya, nggak kelihatan sama pemerintah, ya wis ayo hadirlah untuk negaramu gitu kan. Iya. Negara memanggil loh. Nggak ada yang mengaget. Mereka supaya mau ini di apa Mas, gaji tinggi tah atau gimana? Ya, generasi muda memang harus kita libatkan. Mereka harus terlibat dalam program volunteer digital atau riset lapangan lah. Mereka punya kreativitas untuk mengubah, dan saya yakin mereka juga punya kualitas yang sangat tinggi untuk membuat sesuatu yang lebih menarik. Mereka paham betul, dan saya yakin pintar-pintar lah orang Indonesia ini, apalagi Jawa Timur. Jelas. Nah, pemerintah ini harus bisa memfasilitasi ruang kolaborasi ini, harus hadir. Caranya bagaimana ya harus dipikirkan pemerintah, ya kan? Mereka bagaimana bisa tertarik, ini kita harus hadir. Nah, kalau anak muda merasa punya peran,
merasa dibutuhkan, mereka akan lebih peduli pada isu data ini. Tentu akhirnya literasi data pada akhirnya akan jadi budaya baru. Bikin OPD baru nggak sih, Mas? Yang isi anak-anak muda, keamanan bisa data. juga. Iya. Masuk akal nggak sih itu, Mas? Masuk Kita akal. bikin kayak satu badan baru. Jawa Timur dulu deh gitu kan. Iya. Kita bikin satu badan baru yang tempat khusus gitu. ngumpulnya anak-anak muda. Betul. Ya, gitu. Jadi isinya sampai ke kepala badannya. Kepala itu muda. ya kan biasanya kan kepala badan itu eselonnya sudah tinggi gitu kan. Iya. Ini tinggi, tapi masih muda gitu kan. Ini jadi menarik kan, Mas? Menarik juga. Menarik. Masuk akal nggak sih Masuk secara akal. birokrasi itu, Mas? Iya, tentu ini apa ya? Anak muda kan tadi harus dilibatkan Iya. dan pemerintah harus hadir. Saya rasa perlu ya agar tentu agar tata kelola ini tidak tercecer lagi di banyak instansi. Ngumpullah di satu instansi. Atau kita bayang-bayang atau menghayal ada satu badan Aha. yang memang membidangi itu dan isinya anak-anak muda semua itu kan yang Keren kita loh itu. hayalkan ya. Tentu badan khusus ini kan bisa fokus utamanya hanya pada integrasi, keamanan, dan pemanfaatan data itu sendiri. Dengan struktur yang jelas, tentu koordinasi antar lembaga bisa lebih mudah. Dan badan ini juga bisa jadi pusat inovasi antar daerah. Jadi ada motor penggerak yang konsisten nantinya. Oke. Jadi, ini sudah, Beres. wes, ada beres, wes. Datanya ambil di sana, wes, Keren beres. loh, Mas, kalau kayak gitu. Keren. Loh, kenapa ini tidak dia loh ya? Nggak terpikir ya? Nah, soalnya, Mas, ego sektoral. Oke, sudah ada lagi. Iya kan? Karena nyantolnya di situ. Iya. Pemerintah kabupaten kota mau ke provinsi itu kayak kok sih guru dipanggil. Iya kan? Aku sana percuma aja. Nah, pemerintah provinsinya nanti kalau aku ngerecoki lapor, jadi Iya. kalau aku ngerecoki lah. Ini kan Iya. kolaborasi antara Iya, wes, dua tunggu aja ya. sisi. Jadi sama-sama ada jalan ini. Iya, ini kayak orang PDKT itu yang satu mau ngechat gini, Mas. Kok aku nggak di chat ya, gitu kan? Iya, iya. Akhirnya nggak ketemu-ketemu. Nah, terus gimana nih, Mas, kolaborasi pemerintah kabupaten kota sama provinsi nih? Saya berharap ya dan meyakini ya kalau tiap kabupaten punya data yang rapi, provinsi otomatis punya database yang kuat. Kolaborasi ini tentu bisa berupa standar input data yang sama, Mas Farhan. Dengan begitu, angka dari Bangkalan, Banyuwangi bisa dikompilasi tanpa beda format. Oke. Hasilnya tentu analisis lebih cepat dan kebijakan provinsi akan lebih tepat. Jadi kekuatan provinsi dimulai dari kabupaten tentu. Sebenarnya harus dari dimulai lah. Kayak gitu. Harus ada yang memulai, Mas. Harus ya? ada yang memulai. Kalau nggak sekarang kapan lagi kan gitu katanya. Ya? Haruslah sekarang minimal harus memulai. Itu dia. Karena kalau semuanya saling tunggu, nggak akan Iya. kejadian loh, Mas. Mudah-mudahan lah. Bisa, Mas. Bisa. Itu bisa ya? Saya yakin saya bisa. Menarik sih. Kalau ada kemauan kan bisa. Ketika itu semua Ini mau atau enggak sebenarnya? Nah, mau atau enggak itu yang bisa jawab Mas Haris lah. Yang ada di sana Mas Haris ya kan, yang lihat mapping groundnya Mas Haris. Iya. Jadi saya menghayalkan bahwa dulu saya lupa ya zamannya gubernur siapa itu ya. Saya lupa ya, tidak tahu detailnya. Ada perwakilan Bapeda yang ada di tiap-tiap kecamatan di daerah. Bapeda provinsi. Bapeda provinsi. Wow. Itu disebar untuk mendata. Hasilnya keren. Itu zaman teknologi belum beres kayaknya. Mas. Beres. Mungkin hanya data Tulis datang tangan. ke masyarakat, Iya. tulis tangan. Apalagi sekarang yang Lah zaman ya itu. canggih ya. Lah ya itu maksudku Mas. Kan tinggal ngetik gitu. Itu dia. Kalau zaman dulu kan harus ditulis dulu, suratnya diposkan gitu kan. Iya. Ini kan tinggal chat WA Kok ya, kayak Mas. sulit ya Mas Farad? Lah ya itu. Sekarang. Lah ya itu. Aku mikirnya kan kayak gitu. Lah dulu katanya tulis tangan beres. Beres. Sekarang lu tinggal chat WA. Iya. Cepet set. Apakah ada gitu. banyak pasangan ya? Banyak orang yang patah hati sehingga Bisa lebih fokus jadi. pada Bisa jadi masalah pribadinya jadi terlalu banyak ya Mas Haris ya. Sik bojoku sik tantrum ya kayak gitu kan. Tapi ketika itu semua beres Mas Haris, yang kita bicarakan tadi semuanya terpenuhi gitu kan. Di bayangan Mas Haris, Jawa Timur seperti apa soal tata kelola data dan pembangunannya? Saya membayangkan Jawa Timur yang lebih responsif lah tentu. Efisien dan terakhir transparan. Setiap kebijakan bisa dilacak dari data. Tentu ini bukan hanya sekedar janji. Semuanya melihat data. Masyarakat akhirnya merasakan layanan yang lebih cepat dan tepat. Ini yang bisa dirasakan masyarakat dengan hadirnya pemerintah provinsi. Nah, terakhir investor juga bisa percaya karena semua informasi terbuka dengan Oh iya juga, benar-benar. terbuka di publik ya. Iya, iya, Kayak iya. gitu. Nah, Jawa Timur ini tentu pada akhirnya bisa jadi contoh provinsi dengan pembangunan berbasis data. Ini loh titik poinnya. Oh, ini Jawa Timur dengan investasi. Kita investor bisa hanya melihat data. Oh, ini. Oh, udah bagus ini. Wah, Kan keren seperti sih. itu kan. Investasi masuk semua sih kalau udah kayak gini. Iya.
bukan hal yang nggak mungkin loh ini Mas. Bukan tidak mungkin. Tinggal satu pertanyaannya Mas, mau atau enggak? Tak wakili kan dari tadi Mas Haris saya nanya harus, kan. harus. Harus Tapi kalau mau. saya sendiri tidak bisa. Jelas toh Nggak Mas. bisa. Betul. Ini banyak orang. Iya, itu dia. Harus bersama-sama. Harus bareng-bareng, bersama-sama. kita harus bergerak seiring juga. Tangan saya hanya 2 loh. Nah, tak bantuin Mas, ada 4 Mas. Tangan Tapi hanya itu kurang kok Mas. Masih tetap kurang Nah, ya, semua ya. harus punya visi dan misi yang sama. Butuh sinergi tanpa merasakan ego sektoral dari semua pihak. Betul. Minimal dimulai dari Bapeda dulu. Ya. Dulu. Apa masalahnya? Wis, kita sebar data disinkronkan. Tanya sama kabupaten, Ya. enak kan? Beres Mas. Beres. Iya. Iya, kalau tidak sekarang, kalau tidak hari ini dimulai kapan lagi? Betul, itu loh kapan lagi gitu kan. Terakhir Mas Haris. Jadi gimana? Kalau menurut Mas Haris closing statement-nya adalah supaya kita semua pada akhirnya mau. Kan tadi kan pertanyaannya itu Iya. kan, mau atau enggak? Gimana supaya bikin kita semua mau, Mas Haris? Monggo. Ya, tentu bahwa data ini bukan hanya sekedar angka, tapi pondasi yang menentukan arah masa depan kita sendiri. Kalau tata kelola data kita kuat, pembangunan akan lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan. Generasi muda punya peran penting juga untuk membuat budaya data ini semakin hidup. Mari tentu kita bersama-sama menjadi pilar utama menuju Jawa Timur yang adil, transparan, dan lebih maju. Nah, itu udah cakep banget tuh yang Bawar. Jadi kamu harus share ya episode ini ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara soal data itu penting. Visinya jelas Mas ya. Ketika beres Jawa Timur, investasi bisa masuk. Investasi bisa. Kalau investasi Otomatis masuk, itu. kita tambah makmur. Kita tambah sejahtera loh ya kok. Gak mau dah. Aku sih mau ya, tapi nggak bisa. Vandar sama Mas Haris sendiri berdua nggak bisa. Butuh bantuan kamu yang wajib banget buat kamu share seluas-luasnya supaya makin banyak yang ikut gitu kan. BE ono koncomu sing pinter soal data jadi mau berkolaborasi, mau berkontribusi ya kan. Itu yang ditunggu tuh Mas. Betul. Jangan lupa juga kamu klik like sama subscribe supaya kamu bisa tahu ada apa lagi sih di episode podcast Suara Rakyat selanjutnya. Thank you anyway Mas Haris. Terima kasih Mas. Insight yang luar biasa keren. Data kuncinya yang power. Vandar pamit, Mas Haris pamit. Have a good day. Bye bye.